Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Zadan qala li Kahmasun ya Aba Salmah aznabtu dhanban fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih di dalam pembahasan khatimatun fil khawfi, pembahasan tentang rasa takut kita yang mesti ada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya dengan rasa takut tersebut kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, baik di dunia ataupun kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu selama berada di aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah, yang mudah, yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Zadan qala, dari Sayyidina Amr bin Zahdan, beliau berkata, qala li, berkata kepadaku Kahmas, ya Aba Salmah, wahai Aba Salmah, aznabtu dzamban, aku telah berbuat satu dosa. Mohon maaf nih, catat satu dosa ya. Fa ana abki alaihi munzu arba'ina sanah, dan aku menangisi satu dosa tersebut selama 40 tahun. 40 tahun satu dosa. Artinya kalau orang dulu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dosa itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kan kata baginda Rasul begitu, orang mukmin itu ngelihat dosanya seakan-akan dia ada di bawah kaki gunung, yang bisa sangat jadi tiba-tiba gunung itu terbalik dan nimpah dirinya, dia binasa. Itu orang mukmin ngelihat dosanya. Kalau orang munafik, orang kafir, ngelihat dosanya seperti satu lalat yang nemplok di hidungnya, sekali gibas pergi. Artinya orang kafir, orang munafik nggak mikirin dosa, yang penting dia hidup aja udah. Beda sama kita orang mukmin. Jadi yang namanya akibat dipikirin banget. Apalagi akibat yang bakalan jadi jelek buat dia, tuh nggak bakalan dilupain sama dia. Atau dosa aja bikin bingung. Kayak begini nih, 40 tahun nangisnya, 40 tahun, la ilaha illallah ya. Jadi satu ibrah, pelajaran buat kita pastinya. Kita lanjutkan. Fakultu, lalu aku berkata, ma huwa apa dosa itu, wahai Kahmas, iya, wahai Kahmas, ya kan? Lalu beliau berkata, qala zarani akhunni fastaraitu lahu samakan bidaiqin falamma akala kumtu ila haiti jarin li fa akhadtu minhu qit'atatinin. Jadi kata beliau nih, kata Aba Salmah, aku dikunjungi oleh saudaraku satu hari. Beliau datang ke rumahku, lalu ketika saudaraku berkunjung, fastaraitu lahu samakan bidaiqin, aku beliin dia ikan dengan harga 1/4 dirham. Dirham itu mata uang perak, kalau dinar itu mata uang emas. 1 gram perak lebih kurang saat ini 70.000. Kalau 1 keping mata uang dinar sama dengan lebih kurang 4,25 gram emas. Tinggal dikaliin dah, tinggal dikaliin. Taib. Yang perlu kita lihat di sini adalah ucapan daripada
Kahmas, ya, tentang bahwasanya beliau ini kedatangan saudaranya satu hari dan beliau memuliakan menghormati saudaranya yang berkunjung ke rumahnya, dibeliin ikan. Dari sini hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau-beliau ini mengikuti anjuran, ajaran, tuntunan, bimbingan, didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman akan datangnya hari akhir, maka muliakanlah tamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah kalau ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, Allah utus seseorang dari hambanya bertamu ke rumah orang tersebut. Berarti orang yang kedatangan tamu, Allah lagi memberi kebaikan. Maka kita harus tahu, mohon maaf, sebagai tamu dan sebagai pemilik rumah, supaya semuanya berisi kebaikan-kebaikan dari Allah, baik yang datang ataupun yang didatangi, baik tamu ataupun yang punya rumah. Bagi kita ini tamu misalnya, tolong pertama jangan bertamu di waktu-waktu istirahat. Mohon maaf, bukan judulnya tuan rumah nggak mau nerima tamu, dia capek, dia mau istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita datang misalkan bertamu, tok tok assalamualaikum, jangan manggil nama, tok tok assalamualaikum. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertamu ke rumah seseorang, beliau ketok-ketok assalamualaikum, nggak ada jawaban. Tok-tok lagi assalamualaikum, nggak ada jawaban. Tok-tok lagi assalamualaikum, nggak ada jawaban. Balik badan beliau mau pulang, kedengeran dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda, ente ada di rumah? Ada ya Rasulullah. Kok salam pertama aneh, sampai salam ketiga baru yang ketiga ente jawab? Apa kata tuan rumahnya? Kami ya Rasulullah pengen lebih banyak lagi dapat doa darimu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kita kalau nggak pas jangan praktekin ini, terjadi ribut. Maaf ya kalau bahasanya kurang sopan. Budeg ente, aneh salam dari tadi nggak dibukain, nah, kan jadi salah. Maka kalau yang begini, kalau memang belum pas kita jangan. Yang penting yang pas dan kira-kira kita bisa ngelakuin nih. Tok tok assalamualaikum, balik badan, jangan ngadepin pintu, khawatir yang buka perempuan. Tuh. Kalau di Arab yang saya tahu tahadus bin nikmah itu ada lubang kecil. Jadi ketika ada tamu, nih tuan rumah ngintip dulu laki apa perempuan gitu, dikenal apapun kagak gitu, diintip tuh, nggak pakai buka pintu, ngintip jadinya. Itu judul yang harus istilahnya dilakukan oleh orang yang akan berkunjung ke rumah seseorang. Udah dibukain waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan langsung masuk, tetap ada sebelum kita lewatin pintu yang udah dibuka. Emang apa sukron? Kalau belum diizinin jangan masuk. Ini menyelonong-nyelonong aja. Nah saudara sukron, ilah illallah, mengapa ya aki saudara, tapi tuntunan tetap kan begitu kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai para sahabat dan umat Islam, bila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku kata Rasulullah. Kalau kamu ikuti aku kata baginda Rasul, Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikut Rasulullah, jangan masuk dulu tuh. Kalau udah di sini masuk, jangan duduk dulu. Kalau di sini duduk tuh ya. Jangan nanya ada makanan enggak, ya udah duduk aja.
Itu judul tamu. Dan mohon maaf, tamu di dalam Islam cuma 3 hari yang berhak untuk dapat penghormatan dari tuan rumah. Lebih dari 3 hari udah kayak tuan rumah. Artinya kalau mau makan pakai judulnya bantuin belanja. Tuh, habis makan cuci piring. Ya, ada rumah agak berantakan, sapuin. Emang apa? Udah 3 hari kita. Lebihnya jangan jadi beban. Kalau tuan rumah mau bilang mohon maaf ya, udah nggak punya apa-apaan kita. Kalau itu udah nggak ada perlu pulang dah, kan nggak enak. Kita sebagai tamu yang paham nih, kagak mumpung gratis, mumpung nggak boleh. Nah, kita sebagai tuan rumah alias yang didatangi pertama jawab salam. Jawab salam. Tuh, cuman tadi kalau nggak dijawab jangan pakai ngomel. Sebab kata baginda Rasul, jangan khawatir kalau bahasa kita salam ente walaupun nggak dijawab oleh orang tersebut, siapapun dan dimanapun, insya Allah cenderung pasti ada yang jawab lebih baik dari orang tersebut. Jadi kita nggak gerutu kalau kita salam. Karena dianjurkan sama baginda Rasul untuk salam yang orang kita tahu ataupun kita nggak tahu. Yang penting muslim. Tuh. Bahkan kita di balik tembok ketemu lagi. Saya nih, misalkan masuk ke Masjid Jami' Riyadul Abidin, ketemu sama Bang Zarkasi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di balik tembok ketemu lagi, dianjurin lagi tuh salam. Tuh, kalau kita kan kaget begitu. Ente ke orang ano salam mulu, tadi udah salam. Ini salam kayak orang ano ente. Itu benar padahal. Kadang-kadang kita baca bismillah mau makan, gitu kan? Mau minum baca bismillah. Ente kayak dukun bismillah mulu. Padahal ini anjuran, ini anjuran arahan dari baginda Nabi besar Muhammad. Setelah itu kita jawab salam. Jawab salamnya yang lebih baik. Fa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu, kata Allah, diberikan penghormatan, maka balas penghormatan tersebut yang lebih baik dari apa yang engkau terima. Kita diucapin assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Lengkap udah tuh. Atau cukup yang setimpal waalaikumsalam. Ya, tamu jangan dibiarin diri, suruh masuk. Masuk. Silakan duduk. Sebelum kita cerita, mau minum apa nih? Begitu. Nih kaget. Kau cerita? Ngapain kemarin? Ngutang pasti, ngutang nih. Nggak ada. Nggak ada puyeng nih, Pak. Ya. Tawarin, mau minum apaan? Kita sebagai tamu nggak usah repot-repot. Enggak, ada teh, ada kopi, ada air bening, bukan air putih, air bening. Dadah, air bening aja. Oke, tungguin dulu Anis. Udah, kasih air bening. Tuh, ada judulnya biskuit, bawain biskuit, baru ngobrol. Ya, baru ngobrol. Itu namanya kita ikutin ajaran Rasulullah. Cakep udah begitu. Kayak nih, kedatangan saudaranya beli ikan buat menghormati saudaranya yang berkunjung ke rumah dia, ya, dengan harga 1/4 dirham. Kita lanjutkan. Falamma akala kumtu ila haitin jarin li fa akhadtu minhu qit'atinin. Ketika saudaraku sudah makan dari makanan yang aku siapkan untuknya, lalu aku berdiri di sisi tembok tetangga, lalu aku ambil dari tembok tetanggaku tersebut sebagian debu, ya. Faqasala biha yadahu. Lalu ini saudaraku cuci tangan dengan debu yang aku ambil dari tembok tetangga. Ya, ambil dari tembok tetangga. Fa ana abki ala dzalika 40 sanatan. Maka aku nangis 40 tahun sebab dosa itu. Kita berhenti dulu sampai di sini. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Maaf. Ya. Masjid, musola yang kita tahu banget airnya diwakafin.
airnya dijariyahin oleh seorang dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nggak boleh orang sembarang pakai. Kadang-kadang dari rumahnya, karena sumurnya atau kamar mandi di kontrakannya penuh, dimandi di masjid, nggak boleh. Ini bukan fasilitas umum, ini buat fasilitas ibadah. Tujuannya orang yang ketiadaan air boleh ke masjid, apalagi untuk mandi hadas besar misalnya, nggak ada air, silakan. Air di tempat wudhu buat dipakai orang yang musafir, bukan yang dekat masjid, dekat musola pakai air. Kan ada di rumah air keran, pakai yang di rumah biar berkah. Nih kaget, lempang ini kaos. Ya kan? Nih telanjang nih badannya, Samsu. Masuk ke masjid, dia wudhu. Pak, mohon maaf, ini bukan WC umum. Ini punya Allah, wakaf dari hamba Allah, harus disesuaikan dengan niatan ijab kabul orang yang menjadikan ini, bukan sembarang dipakai. Nggak boleh, nggak boleh. Emang apa? Untuk judulnya ibadah, bukan sembarang orang artinya boleh make dan suka-suka mereka, nggak bisa tuh. Kecuali mohon maaf, emang lagi emergensi, waktu itu kan banjir tuh, sampai di depan tuh Masjid Al-Anwar, depan rumah Buya, rumah ibu, kan air mati di situ doang yang bisa nyala. Lalu disodakoin, diwakafin satu genset besar. Oh semuanya nyambung, boleh. Boleh. Emang kata baginda Rasul begitu. Ada 3 hal yang kalau kita diminta nggak boleh kita kagak kasih, alias harus kita kasih kalau kita punya. Pertama api, yang kedua garam, yang ketiga air. Nggak boleh kita nggak ngasih. Mati lampu, pengumuman dari PLN sekitar 2 paling lamanya 3 hari. Pasti lilin laku. Lilin laku, ada yang beli berkotak-kotak. Tetangga kita, mau kemana po? Nyari lilin nggak ada. Emang nggak ada po, udah pada habis. Di Alfa, Indomaret habis, udah. Saya nyari sampai pasar Minggu kagak ada, gitu. Ya gimana ya, gelap banget kayak ini rumah. Kita punya nih, tinggal setengah kotak, bagi atau jangan kita rumah terang, rumah tetangga gelap. Dia juga butuh lampu, kasih. Pelit banget jadi orang. Ntar kuburan kita jadi terang dah, insya Allah. Gara-gara sebatang lilin yang kita berikan buat saudara kita, tetangga kita yang lagi butuh, kasih. Nih kadang-kadang juga nyolong listrik, maafin ya, main nyantol di kabel. Ya akhi, ente nyolong listrik begitu kan ente nggak alasannya nggak mau bayar, nggak boleh tuh. Pernah di salah satu acara maulid, saya bilang, Bang Isan, ini acara maulid ya, kira-kira nambah daya nggak? Nambah San. Boleh kalau saya pesan apa San? Tolong ya, jangan bikin malu kita di hadapan Rasulullah. Maksudnya jangan sampai ini judul acara maulid mencuri listrik, bebasin dayanya, tapi kita nggak bayar. Jangan bayar saya bilang, nggak boleh bayar. Kan kadang-kadang ngelos saja begitu. Jangan, nggak boleh. Kan syukron si Ano, pejabat Ano, terserah dia dah. Kita jangan. Ngapa kita ikutin orang yang salah? Kita bayar, malu sama Rasulullah. Acara maulid, listriknya boleh mencuri. Nih, kit atatinin, ya kan, sedikit dari tanah lewat tembok tetangga ditangisi 40 tahun. Dulu mungkin nggak ada tisu. Kalau sekarang ada tisu kering ada, tisu basah ada yang wangi. Silakan tinggal pakai, tapi harus jelas. Ini kita minta, kalau bukan punya kita jangan main ambil aja. Tuh ya, karena semuanya ada hitungan nih, ada tanggung jawabnya. Kita lanjutkan. Wadakhala ba'du ashabu fathul mausili alaihi fara'ahu yabki wa dumu'uhu khalataha safratun. Dan masuk sebagian teman-teman fathu musili
kepada beliau. Faraahu, teman beliau itu melihat Fatah Musili yabki, nangis. Wadumu'uhu, dan air mata, ya kan, Fatu Musili ini qalatoha safratun, bercampur dengan warna kuning. Kan kalau air mata artinya putih gitu, ini kok bercampur ame warna kuning, bercampur ame warna kuning. Faqala lahu, berkata sahabat tersebut kepada Fathu Musili, ya kan, bakai tadam, kamu nangis keluar darah gitu ya, kamu nangis keluar darah. Qala na'am, kata Fatah Musili, iya ane nangis keluar darah, keluar darah. Qala alamadha, atas sebab apa kamu nangis keluar darah wahai Fathu Musili, kata temannya nanya sama beliau ya. Qala, beliau berkata, takhalufi an wajibi haqqillah, aku nangis keluar darah disebabkan aku melalaikan kewajiban aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ya. Allah itu punya hak atas diri kita. Dan kita pun punya hak yang Allah akan berikan buat kita. Itu supaya jelas. Apa haknya Allah? Haknya Allah itu semenjak kita balik sampai meninggal dunia, kita harus ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini alias kewajiban kita ini kepada Allah banyak, bukan cuman sholat, semua apapun judul bentuk ketaatan itu adalah hak Allah dan kewajiban kita. Maka ini Fathu Musili pernah gitu ya, pernah melanggar satu kewajiban dari sekian kewajiban dia, haknya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka beliau nangis darah, maafin minta redo, Ini sekarang kita udah tanggal 18 ya, apa 19 sekarang? 18 ya, 18 Desember. Kalau untuk akhir Desember mungkin sekitar 2 mingguan lagi. Berarti kita mau ganti tahun, udah mau ganti tahun ya. Udah waktunya kita muhasabah. Jangan anteng-anteng aja. Emang kenapa syukron? Dengan berupaya untuk muhasabah, apalagi setiap waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cakep. Beliau kan setelah masuk Islam dari jahilnya beliau, atas pengkabulan doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul kepada Allah, ya Allah, kalau bahasa kita, muliakanlah Islam dengan 2 Umar, satu Sayyidina Umar bin Khattab, satu Abu Jahal. Diijabah oleh Allah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semenjak beliau masuk Islam, setiap malam kata bininya selalu nangis setiap malam, mengingat dosa-dosa. Maka tadi kita awali dosa itu ya, harus kita ingat, atau-atonya kita ingat. Maka yang namanya dosa atau kita ingat, gempur, istighfar, tobat gitu. Jadi ketika baru ada habis. Ini kan kebanyakan, umum bahasanya ya, kebanyakan ditumpuk dosa. Kalau udah ditumpuk munjung, kalau udah munjung lihatnya aja kita gerah. Gimana judulnya kita bersihin tapi kalau dikit gempur, kayak kita, mohon maaf, kita punya motor misalnya, ya kan, dia sekarang hujan, tadi pun hujan, kalau kita langsung cuci kinclong lagi. Coba kalau kita nggak cuci, kalau motor bisa teriak, bang, udahan aja saya bang dah, ya kan, ente pakai doang, ente nggak diurusin. Kan begitu. Kalau motor bisa berbicara, begitu pula diri kita nih, rohani kita. Itu kudu kita pikirin, karena dosa itu bukan jatuhnya di fisik, tapi di hati.
Kalau dia udah ketutup hati kita, bahkan bertumpuk itu dosa, dia jadi mengkristal dan keras, susah bersihinnya. Kudu dikasih ujian dulu sama Allah berupa penyakit yang parah, biar ngelotok tuh dosa, ngelotok, jatuh, bersih lagi tuh hati dengan cara ujian besar dari Allah, salah satunya penyakit yang parah. Mau begitu emangnya? Kan enggak. Bersihin udah bersihin masing-masing kita dah, masing-masing kita biasain juga baca sayyidul istighfar. Kan kata baginda Rasul begitu, orang yang baca sayyidul istighfar yakin banget sama Allah Subhanahu wa taala, dibaca pagi meninggal sebelum petang sorga, dibaca sayyidul istighfar petang yakin banget dengan Allah Subhanahu wa taala atas ampunannya, dia meninggal dunia sebelum pagi sorga. Top udah. Makanya kalau boleh berpesan lagi nih, karena seingat saya pernah berpesan juga di sini di majelis kita. Tolong sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi minimal banget habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, jangan ditinggal. Jangan ditinggal, karena subuh itu awal aktivitas kita istilahnya. Kalau maghrib itu kan akhir dan awal daripada hitungan umur kita. Lewat waktu komariah bukan syamsiyah. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Summa ra'ahu fil manami ba'da mautih. Kemudian teman daripada Fathu Musili ini melihat dalam tidur, ya kan, keadaan Fathu Musili setelah meninggalnya beliau. Faqala lahu, temannya berkata kepada Fathu Musili, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu wahai Fatah. Ini kalau boleh dilihat kebanyakan memang orang-orang soleh, orang-orang baik itu kalau bertanya ketika dikasih ngimpi ame Allah akan keadaan saudaranya sama-sama orang alim, pertanyaan begini nih, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat untukmu. Termasuk Imam Ghazali ketika meninggal dunia, sahabat-sahabatnya ngimpiin beliau, sahabatnya bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepada dirimu wahai Imam Ghazali. Alhamdulillah, kata beliau, anda dimuliakan nama Allah di alam kubur. Itu gara-gara ibadahmu? Bukan. Gara-gara karangan kitabmu? Bukan. Gara-gara apa? Gara-gara aku biarkan seekor lalat meminum dengan puas tinta penaku. Aku nggak usir, aku diemin aja. Dengan sebab itu aku dimuliakan, kata Imam Ghazali, di alam kuburku. Dari sini pula hadirin wal hadirat, ya, jangan anggap kecil perbuatan baik. Insya Allah dengan perbuatan kecil itulah kita ikhlas, Allah muliakan kita. Dan jangan pandang kecil pula yang namanya dosa, bisa jadi Allah hinakan juga kita sebab dosa yang kecil kita remehin. Nggak boleh. Jadi semuanya harus penuh dengan perhitungan, penuh dengan perhitungan. Kita lanjutkan. Qala, kata Fathu Musili, ghafaroli, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku. Qala, temannya berkata lagi, ma sana'a fi dumu'ik, apa yang Allah perbuat dengan air matamu yang bercampur dengan warna kuning, cenderung itu adalah air mata darah itu, ya. Qala qarrabani, ya kan, qarrabani, Allah meletakkan aku, memposisikan aku, menempatkan aku di tempat yang sangat dekat dengan Allah. Gara-gara nangis, gara-gara nangis, tapi nangisnya sungguhan, bukan apa, bukan air mata buaya, tapi benar-benar beliau nangis, benar-benar beliau nangis. Maka pernah di majelis kita begini nih, ya kan, kita udah bahas seberat-beratnya orang sedekah masih hitungannya ringan ketimbang nangis gara-gara dosa. Orang nangis gara-gara dosa susah, kecuali orang yang sadar banget dosa itu berat, dia takut banget diseksa sama Allah, keluar dari air matanya gitu, ya. Jadi lebih berat nangis gara-gara sadar akan dosa yang pernah dia perbuat ketimbang mengeluarkan duit untuk sedekah. Walaupun orang mengatakan, oh ngeluarin duit untuk sedekah berat, syukur, lebih berat lagi keluarin air mata gara-gara ingat dosa.
Maka orang-orang tertentu doang yang bisa ngeluarin air mata. Maka kita usahain bisa keluar air mata, ya, usahain. Pancing-pancing boleh, ya kan, dengan bawang misalnya, bukan untuk kita lelucon-leluconan nama Allah, bukan. Kita pengen mancing supaya mudah keluar air mata gitu. Agar apa yang mampet nih lambat laun nyerap tembus dikit-dikit bior gitu. Untuk kita pancing nggak apa-apa. Ya, kalau kita sulit pancing supaya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita banyak. Kita lanjutkan. Qala li ya Fathu alamadza bakaita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, wahai Fathah, alamadza bakaita, apa sebab, apa yang menyebabkan engkau nangis wahai Fathah Musili, kata Allah. Kata Allah, ya, qultu, aku berkata, ya Rabb, ala takhallufi an wajibin haqq, tentang berkenaan aku sudah melalaikan kewajiban dan itu hakmu ya Rabb. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah sekali waktu beliau nggak ikut sholat berjamaah. Garis bawah ini, nggak ikut sholat berjamaah. Sadar-sadarnya beliau orang udah pulang dari sholat berjamaah asar. Karena beliau sibuk ngurusin kebunnya. Lalu apa kata beliau? Ya kan, persaksikanlah kalau bahasa kita. Gara-gara ini kebun yang luasnya 400 meter persegi, aku jadi nggak ikut sholat berjamaah, rugi. Aku berikan ini buat umat Islam seluruhnya, 400 meter. Gara-gara nggak sholat jamaah, bukan nggak sholat asar, nggak sholat jamaah asar ame para sahabat dan Rasulullah. Itu namanya kita menghukum diri sehingga kita tahu tuh, ya kan, bagaimana caranya supaya kita enggak selalu terlalu jauh sama Allah. Bahkan ada salafus soleh itu di kamarnya digali tuh kayak makam. Jadi kalau dia jauh-jauh dari Allah, dia tidurnya di situ. Jadi bukan di atas kasur, di situ, di liang lahat, di kuburan yang dia bikin di dalam kamar, tidur di situ. Gitu. Ada juga ditaruh pas banget di depan, di bagian depan lemari pakaiannya. Jadi kalau dibuka itu ada itu kain kapan. Saking supaya ingat mulu. Walaupun bagi Rasul sudah menyatakan kafa bil mauti wa izah. Cukuplah peristiwa kematian itu jadi nasihat. Kadang-kadang bukan nasihat, jadi suatu hal yang biasa. Ya orang mati wajar, sukron. Ya akhi, bukan dikata wajar. Kalau dikata wajar ya udah nggak ada perubahan kita. Wajar. Kan ada yang hidup sukron, ada yang mati. Emang dari dulu nggak usah dikasih tahu. Maksud Rasulullah, jadikanlah ini sosok jenazah nasihat buat kita yang masih hidup. Tuh, teman-teman kita SD udah banyak yang lewat. Teman-teman kita SMP udah banyak yang wafat. Teman-teman SMA, kuliah, kerja udah banyak yang meninggal dunia. Ngapa kita masih hidup? Husnuzon kita, yakin kita sama Allah, Allah masih pengen kita bersihin dosa dengan Allah kasih panjang umur. Ngerti ke situ dong. Jangan cuma geroyak, nyolatin jenazah, makamin. Udah selesai begitu. Oh enggak. Kita harus jadikan itu pelajaran, nasihat buat kita. Satu hari nanti kita bakalan begitu. Cuman kira-kira udah bersih belum dosanya? Udah bagus belum amal perbuatannya? Udah cakep belum keadaan hatinya? Itu yang harus kita pertanyakan. Orang banyak nyolatin satu jenazah. Apa iya besok kita kayak begini? Makin banyak orang sholatin, insya Allah makin baik. Maka ajaran baginda Rasul kalau sholat jenazah, bila orangnya cuma 3, jangan ngelebar tapi manjang. Di sini jenazah nih, sini imam, belakangnya makmum, belakang lagi, bikin begitu. Tuh ajaran Rasulullah. Jangan ngelebar dikit banget udah. Tuh. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita menjalankan kesunahan dan terhitung kita 3 saf 3 baris.
bukan 3 orang yang berjejer nyamping belakang. Apa iya nanti orang ketika kita meninggal segini banyak? Belum tentu. Bagaimana kita? Kan begitu ceritanya. Ada sebuah syair yang mengatakan, waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu yadhakun wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dahikan masrura. Wahai manusia, gitu, kamu dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, dan orang-orang di sekitar kamu saat itu tersenyum gembira, senang engkau lahir dalam keadaan selamat. Kamu nangis karena udah biasa enak di rahim ibu, ada satu tempat keluar itu panasnya berasa, dinginnya berasa, enggak terlindunginya berasa, jadi nangis. Istilahnya begitu. Fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika. Udah lewat ya? Oh, dahikam masrura. Maka berbuatlah untuk dirimu sehingga ketika nanti kamu meninggal dunia, orang-orang yang tersenyum gembira cenderung ketawa ketika kamu lahir, mereka akan nangis. Emang apa? Kamu orang baik, kamu orang banyak senyum, kamu orang rajin ibadah, kamu sering bantu orang, mereka merasa kehilangan. Sedangkan kamu tersenyum bahagia karena Allah menampakkan kebaikan di hadapanmu. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin begitu, ketika dibopong itu satu jenazah, kalau orang baik kok dimuni, cepetan bawa saya, cepetan bawa saya, cepetan bawa saya. Emang apa? Dia udah dikasih lihat sama Allah, no, kenikmatan buat kamu aku siapin, kata Allah, itu pembukaan doang di kuburan. Oh, mau segera gitu ya. Mau segera, udah cepetan dah, cepetan. Maka ajaran Rasul begitu. Jenazah, ngurus jenazah cepetan. Kalau orang baik biar didapat, udah. Mohon maaf. Kalau orang nakal kita nggak keimbas, cepetan bawa. Tuh. Ya, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan dikit lagi. Ya. Jadi haknya Allah begitu. Ketika kita sudah memberikan haknya Allah dengan kita taat banget sama Allah, maka Allah akan memberikan sorga buat kita, dan Allah nggak mampirin kita di neraka. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, laki juga perempuan, rukuklah kalian, sujudlah kalian, alias jaga solat, jaga solat, jaga solat, kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh waktu yang ada. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian. Waf'alul khaira, jangan berbuat nakal, jangan berbuat ngerugiin orang dan ngerugiin kita. Jangan, berbuat baik. La'allakum tuflihun, niscaya pasti kamu akan beruntung. Itu bayaran dari Allah istilahnya. Allah kasih hak kita, beruntung di akhirat. Artinya nggak ada mampir-mampirnya, langsung sorga, cakep. Kan ada orang Islam mau masuk sorga dicuci dulu, ada. Nah kita jangan dicuci, ya Rob jangan pakai dicuci dah, langsung pakai ini yang kita kerjain. Ini yang kita kerjain, jaga sholat, ibadah terus kepada Allah apapun kondisi kita dan dimanapun kita adanya, terus ibadah kepada Allah. Waf'alul khaira, berbuat baik aja di mana. Hatta orang benci sama kita, benci banget sama kita. Orang buang ludah mulu, acuh, kayak orang ngidam, acuh aja dah. Dibuang muka, waktu tumungutin nggak punya muka deh. Cucu, biarin, nggak apa-apa. Saat gimana sih cara ngilangin kebencian? Legein hati. Kalau kita sempetin hati, namanya kita terprovokasi, terpancing dengan kejelekan omongan dan sikap orang tersebut sama kita. Jadi dendam kita, sempit hati kita, sempit dada kita, emosi aja bawaannya, kan begitu. Legein dulu, udah legein. Yang kedua, yakinin, tegesin dalam diri kita, orang tersebut yang benci kita, dia lagi ngasih kebaikan. Dosa kita diambil sama dia, kan cakep. Kita lagi selonjoran begini, capek banget. Emang apa? Nyuci pakaian 3 bak.
Ada tetangga yang datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain bang? Bini lagi kurang sehat. Nah ini cucian numpuk nih begini 3 bang. Udah bang jangan repot-repot, cuci kaki udah. Mau ngapain? Kaget sama bantuin. Saya bawa aja bang ke laundry. Udah bang usahanya udah cuci kaki. Nih bang saya bawain, ya kan? Nasi goreng mengkudu, ame rendang, ame sate ayam. Makan dulu bang. Kira-kira enak gak? Kan main, kan main. Tuh judul contoh orang yang benci ame kita itu begitu. Dikasih kebaikan dia, pahala dia selama dia hidup kepada kita, kotoran kita, dosa kita disedot ame dia, kan cakep begitu kudunya. Jadi nggak ada dendam, nggak ada marah. Kita ketemu senyum aja, dia baik ame kita. Walaupun orang lain lihat dia begitu benci ame kita, tapi kita mandangnya dengan pandangan agama. Dari saya lagi. Kita lanjutkan dikit lagi. Ya, jadi begitu. Jangan kita bawa. Ada jamaah bilang gitu sambil boncengin motor. Saat gimana sih saat ya Allah? Saya tuh kalau melihat dia saat sampai saya saat begini saat terus terang nih, saya belajar ilmu bela diri saat. Belajar ilmu bela diri. Emang apa ya, saudara? Saya mau gerus dia saat. Bayangin saat di rumah saya dia masuk dia teriak-teriak, dibawa polisi. Coba saudara sang perempuan lewat di depan dia, apa dia kata? Ente perempuan udah tua, nyerah aja udah. Ente bakalan ini juga udah nyerah aja udah tua, ntar dikit lagi mati. Coba san, apa enggak dendam kita sebagai saudaranya? Apa kita kagak kesel? Sabar saudara, jangan timpalin, ada waktunya. Kan begitu kata baginda Rasul. Ame sahabat, sahabat, hati-hati ente, setiap omongan gitu ya ada konsekuensinya, dan tidaklah orang dimasukkan ke dalam neraka kata Bang Zul kecuali akibat salah mulutnya. Biarin tuh, biarin, ntar dia dapat kok waktunya. Jangan kita ikutin apa namanya amarah dia, sebab kalau kita amarah kita jadi emosi, dendam, urusan polisi panjang jadinya. Mau ngapain? Biarin aja, tertiba waktunya akan ketahuan siapa yang benar siapa yang salah. Dia akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya ya. Taib hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah bunyi berarti insya Allah sudah masuk waktu isya. Baik, fadhal kita mohon maaf. Taib hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita baca Fatihah yang pertama dengan niatan hajat Bapak Haji Erwin beserta keluarga besar, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, yang dekat ataupun yang jauh, buat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya, kesibukannya, segala urusannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak turunnya soleh dan solehah. Bagi keluarga yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka dan kubur kita juga, orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, Fatihah ini pula kita niatkan mudah-mudahan hajat daripada Masjid Jami' Riyadhul Abidin yang akan menggelar sunatan masal pada hari Ahad tanggal 25 Desember 2022 pukul 7 pagi, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang-orang pihak-pihak yang membantu terselenggara dan suksesnya acara sunatan masal di Masjid Jami' Riyadhul Abidin tanggal 25 Desember nanti, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai pahala ibadah untuk keluarganya, untuk dirinya, dan untuk seluruh keluarga besarnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan untuk pengurus Masjid Jami' Riyadhul Abidin pun diberikan pahala yang besar juga berlipat ganda. Bitilka niyah wa bikulli niyatin salihah biniyatil qabul wal maqbul wal madhkur ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصابك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بالكساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونستعيذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
ربنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon